Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala ma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita insyaallah akan melanjutkan belajar kitab ini Nubdah bil Aqidah Islamiyah. Masih terkait dengan menerangkan bahwasannya Islam ini terdiri dari syariat dan juga akidah, dan masih terkait dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Islam. Yakni poin yang ke-8. Yakni qala mu'allif rahimahullah ya'muru bi husnil jiwar wa yanha an sayyi'ihi. Bahwasanya Islam telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga dan melarang untuk berbuat jelek kepada tetangga. Dalam masalah ini, di antara dalilnya adalah yakni Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36. Kemarin telah kita baca juga. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan yakni tetangga memiliki hak yang harus ditunaikan oleh para hambanya dan memberikan motivasi yakni untuk itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga telah menggandengkan antara yakni hak kepada Allah dengan hak yakni kepada tetangga ini. Allah taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub wa sahibi bil jamb wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Dan beribadalah kamu sekalian kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini perintah pertama kali untuk beribadah kepada Allah sebagaimana telah kita terangkan, dan larangan berbuat syirik kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabidil qurba, dan juga berbuat baik kepada kerabat saudara. Wal yatama, dan anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jari dil qurba, wal jari dil qurba, dan yakni tetangga dekat. Di antara penafsiran wal jari dil qurba, Sa'di menyebutkan yaitu tetangga dekat, yang juga termasuk tetangga yang punyai hubungan kerabat. Masuk di situ. Dia memiliki dua hak, hak sebagai tetangga dan hak sebagai kerabat. Demikian juga wal jaril junub, tetangga yang jauh, termasuk tetangga yang tidak punya hubungan kerabat. Maka ketika tetangga itu lebih dekat pintunya dengan kita, rumah tetangga itu lebih dekat pintunya dengan rumah kita, maka ini haknya lebih besar yang harus kita tunaikan. Jadi kita harus lebih baik kepadanya. Lebih baik kepadanya. Maka bentuknya banyak. Ya, di antaranya dengan memberikan hadiah, mungkin sedekah, mungkin mengundang, kemudian berucap yang lemah lembut dan semisalnya. Demikian juga yang berikutnya, kita masih menyebutkan tentang dalilnya. Mana buktinya kalau Islam memerintahkan untuk itu.
ya, berbuat baik kepada tetangga. Jadi kalau lanjutan di ayat itu wabni sabil, dan berbuat baik kepada orang sedang dalam perjalanan safar, dan juga wa malaikat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Sesungguhnya ditutup dengan ayat ini, sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang yang muhtalan fakhura. Ini orang yang sombong, angkuh. Ini Allah tidak menyukai itu, termasuk orang yang tidak memperhatikan hak tetangganya. Sebagai bentuk kesombongannya. Adapun seorang yang mukmin, orang yang beriman, tawadhu, merendahkan diri, taat kepada Allah Ta'ala, maka dia akan memperhatikan hak-hak tetangganya. Dia akan memberikan kedudukan yang tinggi tetangganya di dalam hatinya. Dia punya kedudukan yang tinggi. Dan berupaya untuk bisa menunaikan hak-hak tetangga tersebut. Perhatikan dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu la yuwarrisannahu, rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku mengira tetangga atau sampai-sampai aku mengira ia akan menjadikan tetangga ini mendapatkan warisan. Khawatir tetangga mendapatkan warisan. Saking seringnya Jibril berwasiat agar senantiasa memperhatikan tetangganya, berbuat baik kepada tetangganya. Rawahu Muslim. Demikian juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu." Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril senantiasa berwasiat kepadaku, yakni untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira bahwasanya tetangga ini akan mewarisi, mendapatkan warisan dari tetangganya. Muttafaqun alaih. Demikian juga dalil berikutnya yang menunjukkan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Karena kita semua ini punya tetangga. Sudah diperhatikan. Kita semua punya tetangga. Maka ini hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallah khairuhum li jarihi, rawahu Ahmad. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah mereka yang paling baik terhadap sahabatnya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah mereka yang paling baik terhadap tetangganya. Tentu kita ingin menjadi orang yang baik. Bahkan kalau bisa yang paling baik di sisi Allah. Maka di antaranya ada orang yang paling baik, ada orang yang paling baik kepada tetangganya. Maka di sini disebutkan bahwasanya tetangga yang paling utama, paling afdal di sisi Allah dan paling tinggi kedudukannya adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Yaitu apa? Paling banyak bisa bermanfaat, paling banyak bisa memberikan manfaat kepada tetangganya, berbuat ihsan, berbuat baik, menjalin hubungan dengan mereka, menunaikan hak-haknya. Maka di sini terdapat
anjuran untuk memperhatikan hak-hak tetangga. Dengan harapan untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba jika dia berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangganya, menunaikan hak-hak mereka, bisa memberikan manfaat kepada mereka, tidak menyakitinya, padahal tetangganya mungkin tidak sebaik itu, maka cukuplah ini menjadi kemuliaan bagi tetangga tersebut, bagi orang yang berbuat baik kepada tetangga tersebut. Demikian juga di dalam hadis ini juga terdapat hiburan terhadap tetangga yang berbuat baik kepada tetangganya, walaupun tetangganya itu berbuat tidak baik kepadanya. Jadi walaupun tetangga kita tidak berbuat baik, tidak berbuat baik kepada kita, maksudnya dia berbuat tidak baik kepada kita, tapi kita tetap berbuat baik kepadanya, maka ini akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berbuat baik kepadanya bukan mengharapkan pahala darinya, dari tetangga itu, tetapi dari Allah taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga terdapat tanbih, peringatan, yakni kepada pentingnya seorang muslim mempelajari hak-hak tetangga secara umum yang diterangkan di dalam sunnah-sunnah Nabi banyak sekali. Kemudian setelah itu berupaya untuk menjaganya. Dan tujuan ngaji ini untuk supaya setelah tahu diamalkan, untuk menjaga hak-hak tersebut dan mempraktekannya, agar dengan itu dia bisa menjadi tetangga yang terbaik, tetangga yang paling baik di sisi Allah, bukan sisi manusia. Di sisi Allah. Karena apa? Jika dia tidak mengetahui hak-hak tetangga tersebut, bagaimana dia bisa menunaikan hak-hak tersebut wong dia tidak tahu. Orang tidak mengetahui sesuatu, maka dia tidak akan bisa memberikan sesuatu. Maka di sini disebutkan bahwasanya sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya, berarti mafhumul mukhalafah yang tersirat, berarti kebalikannya menunjukkan sejelek-jelek tetangga di sisi Allah adalah tetangga yang paling banyak berbuat kejelekan kepada tetangganya, yaitu menyakiti mereka, berbuat tidak baik. Tetangganya tidak pernah merasa aman dari gangguannya. Kemudian kata-kata khairuhum li jarihi, yaitu tetangga yang paling baik, ini kepada tetangganya, orang yang paling baik kepada tetangganya, ini mencakup bentuk-bentuk kebaikan yang umum, banyak sekali. Misalkan bersegera mengucapkan salam ketika bertemu dengan wajah yang berseri-seri, menegur sapa, kemudian berhubungan dengan baik, menyambung hubungan mungkin dengan memberi makanan atau hadiah, atau mungkin berkunjung, bertanya tentang keadaannya, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Perhatikan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal yang termasuk kebahagiaan, yaitu almar'atu sholihah, istri yang sholihah. Jadi kalau punya istri sholihah ini bahagia. Istri yang sholihah. Wal maskanul wasi', tempat yang luas. Wal jarus sholih, dan tetangga yang soleh. Nah, kaitannya dengan pembahasan kita ada tetangga yang soleh. Wal markabul hani', kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minas syaqawah, dan 4 hal termasuk kesengsaraan. Al jarusu, tetangga jelek. Orang punya tetangga jahat, punya tetangga yang enggak baik, ini termasuk di antara minas syaqawah. Wal mar'atu su, istrinya tidak sholihah. Wal maskanud dayyik, tempat yang sempit.
Wal markabus su', demikian juga kendaraan yang jelek. Rawahu Ibnu Hibban. Demikian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'awwadzu billahi min jari su' fi daril muqam, fa inal jar al-badi mukhawwalun anka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kamu sekalian kepada Allah dari tetangga yang jelek, fi daril muqam, di tempat tinggal." Karena tetangga yang al-badi mukhawwalun anka. Maksudnya di sini adalah kalau orang itu sudah bermukim di situ, bukan kontrak. Kalau kontrak kan bisa pindah. Paham maksudnya? Kontrak pas sebulan punya tetangga yang nggak bagus, udah pindah cari kontrak yang lain. Kalau sudah tempat tinggal berarti kan, tempat tinggal tempatnya di situ, rumah-rumahnya sendiri kok. Cuman pas kebetulan tetangganya itu tetangga tidak baik. Maka ini yang dimaksud. Tetangga yang tidak baik di tempat tinggal. Sebab kalau hanya itu tetangga yang sementara, maka bisa berpindah. Mungkin dia pindah atau kita yang berpindah. Akan tetapi ketika itu adalah tetangga yang tidak baik di tempat tinggal, maka kejahatan tetangga itu, gangguannya akan terus menerus. Adapun kalau tetangga tidak baik tapi di safar, di tempat kita singgah sebentar, atau pas perjalanan sebentar, kan hanya sebentar aja, tidak lama-lama. Tapi kalau tempat tinggal di kampung yang memang orangnya jahat-jahat, orang yang banyak yang tidak baik, maka ini adalah tidak baik. Maka kita disuruh berlindung pada Allah dari hal itu. Demikian juga perhatikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yu'di jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim daifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyaskut." Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, perhatikan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah itu meliputi iman bahwasanya Allah itu ada, beriman dengan rububiyah Allah, beriman dengan uluhiyah Allah, beriman Allah yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur, yang memberikan rezeki, beriman Allah yang satu-satunya sembah yang hak untuk disembah, beriman dengan nama dan sifat-sifatnya. Dan juga beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir meliputi apa? Beriman bahwasanya nanti akan dibahas. Ketika pembahasan itu termasuk diantaranya beriman manusia nanti akan dibangkitkan, dihidupkan kembali. Yang kedua, beriman bahwasanya semua manusia nanti amalnya akan dicatat, dihisab, dicatat dan kemudian dihitung dan diberi balasan. Kemudian termasuk iman kepada surga dan neraka. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'di jarahu, janganlah dia menyakiti tetangganya. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan benar, dia tidak akan menyakiti tetangganya. Kenapa? Allah tahu kalau dia menyakiti tetangganya, perbuatan dia menyakiti tetangganya akan dicatat oleh Allah dan nanti akan diberi balasan di akhirat. Ya kan? Dia enggak akan berbuat tidak baik, tidak akan menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim daifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Sebab kalau mengucapkan ucapan tidak baik, ngerasani orang, ghibah, ngomong yang jelek-jelek, mencelam, caci maki, akan dicatat, akan ada nilai dosanya. Maka lebih baik diam kalau enggak bisa ngomong yang baik. Muttafaqun alaih. Yang menjadi saya di sini adalah Nabi menyebutkan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'di jarah, maka janganlah menyakiti tetangganya. Di hadis yang lain dari
Abu Suraid Al-Khuzai radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Muttafaqun alaih wa fi riwayah falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Yang tadi jangan menyakiti tetangganya. Sekarang berbuat baik kepada tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Muttafaqun alaih. Ini menunjukkan bahwasanya ada kaitan yang erat. Nabi SAW menyebutkan keimanan kepada Allah yang ia merupakan tujuan utama, yakni apa? Allah merupakan satu-satunya sembahan yang hak untuk disembah, ya. Tempat bersandar semua makhluk, dan juga menyebutkan iman kepada hari akhir, yang hari akhir merupakan tempat pembalasan, hari pembalasan, tempat pembalasan, diberi balasan, diberi hisab, diberi balasan, dan akan mendapati amal-amal yang dia lakukan. Kama qala ta'ala faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan amal sekecil darah, sebesar darah pun amal kebaikan, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa melakukan amal kejelekan sebesar darah pun, dia akan melihat balasannya. Maka di sini disebutkan bahwasanya di dalam hal ini terdapat peringatan bahwasanya hati itu apabila dimakmurkan, dipenuhi dengan dua hal yang pokok ini, maka anggota tubuhnya akan menjadi baik dan akan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Insya Allah ini akan memotivasi orang untuk berbuat baik dan menjaga dirinya untuk untuk melakukan yang tidak baik. Demikian juga di sini disebutkan, sebentar lagi ya. Wa yasma'u ma yanbaghi lil jari min huquqil amrayni adiman. Jadi ada terkumpul terkait dengan hak apa yang seharusnya dilakukan terhadap tetangga. Ini ada dua hak. Hak tetangga ada dua hal yang agung. Yang pertama adalah untuk memperhatikan masalah memuliakan tetangga dan berbuat baik kepadanya. Memuliakan tetangga dan berbuat baik kepadanya. Ini hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim, memuliakan tetangga dan juga berbuat baik kepadanya. Dan ini tidak disebutkan, berarti mencakup sesuatu yang umum. Jadi setiap bentuk pemuliaan tetangga itu apa saja. Demikian juga bentuk berbuat baik kepada tetangga itu apa saja, lakukan. Agar di sini pintu untuk berlomba-lomba di antara tetangga yang masing-masing kan mempunyai keluasan dan kemudian yang berbeda-beda. Mungkin yang ini punya kaya, berbuat baik dengan tetangga kepada tetangga dengan hartanya. Yang ini mungkin dia nggak kaya tapi dia ringan tangan membantu dan yang lainnya begitu. Ya, di sinilah Allah memberikan kemampuan masing-masing kan berbeda-beda, kelebihan berbeda-beda. Ini untuk supaya saling menolong, saling tolong menolong dan saling bisa berbuat baik. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, agar berupaya jangan sampai dia menyakiti tetangganya. Tadi berbuat baik. Yang kedua, menahan diri tidak menyakiti tetangganya. Baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Ancamannya berat. Kalau orang berbuat tidak baik kepada tetangganya. Perhatikan di sini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Rawi Muslim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari gangguannya. Jadi kok
orang punya tetangga entah mutar apa lagu atau apa keras sekali, tetangganya nggak bisa istirahat dengan baik, atau membuang sampah di rumahnya atau macamnya. Pokoknya menyakiti bentuk tetangganya nggak pernah merasa aman dari gangguannya, maka orang semacam ini katakan tidak masuk ke dalam surga. Di yang lain dari Abu Suraih radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Kila wa man ya Rasulullah qala alladzi la ya'manu jarhu bawaikahu rawahul Bukhari. Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman 3 kali. Kemudian ditanyakan kepada Nabi, siapa itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari gangguannya. Orang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari gangguannya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ini merupakan ancaman. Apa bawaikoh ini? Di hadis yang lain disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qalu wa madza ya Rasulullah? Qala al jaru jarun la ya'manu jaruhu bawaikohu. Qalu ya Rasulullah wa ma bawaikohu? Qala syarruhu, rawu Ahmad. Jadi demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Maka para sahabat bertanya, wa madza ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Yaitu tetangga, yaitu tetangganya tidak pernah merasa aman dari gangguannya. Apa yang dimaksud bawaikoh di situ? Yaitu syarruhu, kejahatannya, gangguannya, suka mengganggu. Pokoknya tetangganya enggak pernah merasa aman dan tidak pernah merasa nyaman. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan agar kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga dan tidak menyakiti tetangga. Dan tetangga itu ada 3. Yang pertama adalah orang yang seorang muslim mukmin, kemudian dia kerabat muslim, kerabat, tetangga. Jadi dia punya hak 3, hak sebagai tetangga, sebagai kerabat, dan sebagai seorang muslim. Yang kedua, dia itu muslim tetangga, walaupun bukan kerabat, punya hak 2. Yang satu, walaupun orang kafir tapi tetangga, tetap dia punya hak sebagai tetangga yang harus tadi dimuliakan, kita berbuat baik dan tidak menyakitinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sementara mungkin ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, di dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.